Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Andreas, salah seorang Rasul Yesus. Pada mulanya, Andreas merupakan murid dari Yohanes Pembaptis, dan ia bekerja sebagai nelayan di Betsaida. Tetapi setelah ia dipanggil oleh Yesus, ia meninggalkan Yohanes dan juga pekerjaannya, lalu mengikuti Yesus dan menjadi muridnya. Menurut cerita kuno, sesudah Pentakosta, Andreas mewartakan Injil di pelbagai daerah dan disalibkan di Yunani. Saudara-saudari yang terkasih, pemanggilan dan pemilihan Yesus terhadap Andreas dan juga murid-murid lainnya adalah gambaran kualifikasi yang dibutuhkan Yesus untuk bekerja bersamanya dalam menyebarluaskan sukacita kerajaan Allah. Yesus tidak memilih orang yang hebat dan terkenal untuk mengikutinya. Ia memilih kalangan orang-orang biasa untuk diajarnya dan diutusnya ke tengah-tengah dunia. Meskipun Andreas adalah orang yang biasa-biasa saja, ia kemudian menjadi Rasul Yesus yang berperan dalam peristiwa-peristiwa penting kehidupan Yesus. Dan yang paling utama, ia mewartakan kabar sukacita Injili tanpa kenal takut dan lelah ke daerah-daerah yang membutuhkan firman Tuhan, bahkan sampai ke Sicea dan Yunani, dan wafat disalibkan di sana.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks kehidupan kita, kita pun adalah orang-orang biasa. Tetapi karena baptisan kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih dan diajak oleh Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita Injili. Hal ini dipertegas oleh Paulus dalam bacaan pertama kepada jemaat di Roma. Paulus menegaskan bahwa orang-orang beriman yang telah mengenal Yesus dan menerima kabar sukacita darinya berkewajiban untuk memperkenalkan Yesus itu kepada orang lain dan mewartakan kabar sukacita Injili. Supaya apa? Supaya semua orang beriman kepada Yesus dan orang-orang yang percaya itu memperoleh keselamatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dalam kehidupan ini sudah membawa dan mewartakan Yesus dan kabar sukacitanya kepada orang lain melalui tutur kata kita yang baik dan perbuatan kita yang benar? Kita bisa lakukan itu mulai dari keluarga kita masing-masing dan akhirnya meluas kepada tetangga serta kepada orang lain yang kita jumpai. Semoga dengan tutur kata kita yang baik dan perbuatan kita yang benar, nama Yesus semakin bergema di mana-mana. Tuhan memberkati. Ya Tuhan, Engkau memanggil para rasul untuk turut serta dalam karya keselamatan yang Engkau bawa. Ajarilah kami juga berani seperti para rasul menjadi murid yang setia sampai akhir. Kuatkan iman kami supaya kami juga berani ambil bagian dalam karya keselamatan yang sudah Engkau bawa ke dalam hidup kami. Semoga kami berani untuk mewujudkan iman kami dalam tindakan hidup sehari-hari. Sebab Engkaulah penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.